Ramadan itu banyak namanya, termasuk dikatakan Ramadan itu adalah syahrut tarbiyah. Ramadan dikatakan adalah bulan kita berdoa kepada Allah, karena setiap doa kita pasti diijabah oleh Allah di bulan Ramadan. Di hari kemudian tidak ada orang yang tidak menyesal, tidak ada orang yang tidak merasa merugi, karena Allah Subhanahu wa taala memang sudah sebutkan di dalam Al-Qur'an, wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa kata Allah, innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusr, berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Makanya yang beriman itu yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Tetapi puasa Ramadan yang kita kerjakan ini tentu diawali dengan punya target. Kita harus punya tujuan. Kalau ada orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan tidak ada tujuannya, itulah yang dimaksud oleh Nabi. Begitu banyak umatku berpuasa, tetapi tidak ada yang dia dapat peroleh dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Oleh karena itu, marilah kita semua senantiasa beristiqamah di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang memang satu bulan Ramadan hanya disiapkan untuk kita semua bagi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di bulan Ramadan itu diwajibkan kita berpuasa sebagaimana diwajibkannya umat-umat terdahulu, seperti Nabi Nuh bersama dengan umatnya, Nabi Daud bersama dengan umatnya, Nabi Musa juga bersama dengan umatnya. Kewajiban puasa baginya bukan disebut dengan kewajiban puasa Ramadan. Puasanya Nabi Nuh, puasanya Nabi Daud bersama dengan umatnya beda dengan kita. Mereka berpuasa satu hari, besok lagi berbuka. Selanjutnya dia berpuasa, besoknya lagi berbuka. Tapi dilakukan sepanjang tahun, 12 bulan. Kalau puasanya kita Nabi Muhammad SAW bersama dengan umatnya, itu kita tidak berhitung jumlah hari, tapi dikatakan berpuasalah kamu sebulan penuh. Makanya itu dikatakan berpuasalah kamu di bulan Ramadan sebulan penuh. Sebulan itu 29 hari kadang, bahkan ada satu bulan jumlah harinya hanya 28 sebulan. Jadi kita bertanya, kenapa Ustaz bisa berbeda itu? Sama-sama kita umat Islam. Yang berbeda karena metode yang dilakukan berbeda. Satu mempergunakan metode perhitungan yang namanya hisab, satu yang pakai metode ru'yatul hilal. Apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, dikatakan berpuasalah kamu ketika engkau melihat bulan. Itu yang dilakukan. Sehingga insya Allah bagi kita yang mengikuti keputusan pemerintah, itu hanya puasa kita insya Allah kalau dihitung jumlah harinya hanya 29 hari, dan insya Allah kita akan bersama-sama dengan berhari raya Idul Fitri. Oleh karena itu jangan kendor. Kita selalu istiqamah. Kalau dari awal kita gembira menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, karena Nabi mengatakan man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nira. Barang siapa yang bergembira menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, maka diharamkan tubuhnya dimakan oleh apinya neraka. Itu satu. Di hadis Rasulullah SAW tentang pengampunan dosa-dosa kita yang telah lalu, ada dua hadisnya dengan konteks yang berbeda dengan tujuan yang sama. Yang pertama kata Nabi, man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ini hadisnya ini yang berlaku ketika kita di siang hari berpuasa. Siapa yang melaksanakan kewajiban puasa di siang hari, ghufira lahu imanan wa ihtisaban, dengan penuh
iman wa ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Maka diampuni dosanya yang telah lalu. Ya. Di konteks yang lain kata Rasul, man kana ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Hadis ini berlaku ketika malam kita melaksanakan amalia Ramadan, termasuk ketika kita melaksanakan sholat sunnah tarawih. Di malam hari ketika kita terbangun dari tidur, kita melaksanakan sholat qiyam lail, maka itu yang dimaksud man kana ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Diampuni dosa-dosa kita yang telah. Ini yang patut kita syukuri dengan janji Allah Subhanahu wa taala yang hanya dijanjikan bagi kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramadan ini hanya disiapkan bagi kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sedikit di antara kita umat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semestinya paling di akhir-akhir Ramadan masjid sebesar ini kalau memang dia gembira dari awal, maka jamaahnya tidak berkurang seperti ini. Mesti dia harus bergembira. Kenapa kaum muslimin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena semua kita mau terselamatkan diri kita dari siksaan api neraka jahanam. Semua kita akan bertujuan dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah menyiapkan nanti di surga satu pintu yang namanya Babur Rayyan, yang hanya dimasuki bagi orang-orang yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu semua orang yang diterima puasanya masuk dari pintu Babur Rayyan, pintu itu ditutup kembali. Sementara ada orang di luar masih merasakan dirinya di dunia, saya juga puasa, kenapa saya ditutup pintunya? Itu tadi yang dimaksud Nabi, dia berpuasa tidak punya tujuan. Makanya Nabi mengatakan, kamu puasa, tidak ada yang kamu peroleh dari puasamu kecuali hanya lapar dan dahaga. Oleh karena itu, apa yang menjadi tujuan kita berpuasa? Sudah disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kita baca surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Lagi-lagi Allah memanggil orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa. Kutiba alaikumusiyam. Karena diwajibkan puasa begitu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkannya puasa terhadap umat-umat terdahulu. Yang berat puasanya Nabi Daud bersama dengan umatnya ketika perintah puasa diperintahkan kepada kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih berat. 1 tahun dia puasa terus menerus. Kalau kita hanya sebulan, dari 12 bulan dipilihkan kita ini Ramadan. Oleh karena itu sangat merugi kita kalau kita tidak beristiqamah menyambut Ramadan sampai dengan akhir Ramadan. Karena tujuan puasa itu adalah di akhir ayat dikatakan la'allakum tattaqun. Sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak, itu 11 bulan yang akan datang kita lihat. 11 bulan. Kesyukuran kita umat Islam bagi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata di antara waktu salat saja Allah ada pengampunan dosa kepada kita. Sebenarnya antara waktu duhur dan asar, ketika di antaranya itu kita berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di waktu itu ada penghapusan dosa-dosa bagi kita. Antara asar maghrib, antara maghrib dan isya dan subuh, bahkan antara hari raya Idul Fitri tahun ini dan hari fitri yang akan datang, di situ ada penghapusan dosa-dosa kita. Apalagi yang kita tidak syukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sama halnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini manusia bukan tanpa tujuan. Tidak ada yang Allah ciptakan di dunia ini dengan sia-sia. Semuanya Allah punya tujuan, termasuk kita manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini ayatnya. Allah tidak menciptakan jin dan Allah tidak menciptakan kita manusia kecuali untuk apa? Kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja tujuannya Allah menciptakan kita. Oleh karena itu, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala
yang dipersiapkan pertama adalah iman untuk menuju takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa mencapai yang namanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita tercapai menjadikan diri kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, puasa yang kita kerjakan ini 25 hari yang lalu menjadikan kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dasar puasa yang kita kerjakan itu karena keyakinan dan kejujuran. Kalau bukan dengan keyakinan dan kejujuran, bisa saja orang sementara mengatakan puasa, tapi di seketika dia berwudu, dia korupsi. Di sampingnya Pak tidak tahu kalau dia korupsi. Tapi kenapa itu tidak lakukan? Karena dasar keimanan dan dasar keyakinan dan dasar kejujuran. Sudah dipastikan bagi orang-orang yang memperoleh ketakwaan dari hasil puasanya, maka dipastikan orang tersebut pastilah tidak memiliki sifat keangkuhan. Pastilah dia tidak memiliki sifat kesombongan apalagi. Tetapi yang dia miliki adalah sifatnya selalu tawadhu di hadapan Allah. Selalu tawadhu di hadapan manusia. Karena terbimbing dari hasil puasa yang diperoleh dengan tujuan yang tercapai, la'allakum tattaqun. Yang kedua, takwa yang diperoleh dari puasa yang dikerjakannya itu dipastikan orang itu mempunyai sifat qanaah. Artinya qanaah itu dia selalu merasa cukup. Kenapa dia selalu merasa cukup? Segala aktivitasnya yang telah dia laksanakan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hatinya selalu mengatakan la haula wala quwata illa billah. Semuanya kita berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bagi orang yang meraih ketakwaannya dari puasanya, dipastikan dirinya memiliki yang namanya sifat wara. Wara itu adalah sifat yang hati-hati, apalagi yang namanya yang barang yang haram. Karena di dalam Al-Quran, haram dan halal itu sudah jelas disebutkan. Al-halalu bayinun, wal haramu bayinun. Yang tidak disebutkan itu yang samar-samar. Hanya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menemukan barang yang samar-samar, dia bukan haram, dia juga bukan yang halal, tapi dia tidak mau ambil, Pak. Kenapa? Terdorong dari sifat takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya orang itu memiliki iman saja, masih bisa diambil itu, Pak. Masih bisa diambil. Karena dia hanya percaya bahwa itu tidak boleh, tapi dia masih bisa lakukan. Karena dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang Islam, orang beriman, masih dengar bahwa dia korupsi, itu hanya sekedar iman saja, Pak. Kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin dia lakukan. Kenapa? Dia takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki keyakinan yang sangat kuat. Karena sesungguhnya dasar ibadah puasa itu adalah keyakinan, Pak. Tidak ada orang yang mampu melaksanakan menyelesaikan puasanya sampai menunggu maghrib kalau dia tidak yakin dengan puasa yang dijanjikan. Sehingga ada hadis yang namanya hadis qudsi itu yang membicarakan tentang keistimewaan puasa Ramadan. Al-hasanatu asrun au azidun was-sayyi'atu wahidah aw yamhuha as-sawmu li wa ana ajsihi. Satu kebaikan yang kita kerjakan di bulan Ramadan, maka Allah berikan 10 kebaikan pahala. Bahkan au azidu, bahkan Allah akan menambah itu, dan tambahannya itu tidak dijelaskan oleh Allah. Maka boleh jadi tambahannya itu lebih banyak kita peroleh daripada yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Was-sayyi'atu wahidah. Sedangkan kalau ada di antara kita di bulan Ramadan melaksanakan satu kejahatan, maka Allah hanya berikan satu dan itu tidak dilipat gandakan. Begitu sifat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Awimhuha, bahkan satu kejahatan itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan tadi puasa dengan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Bagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan jalan keluar.
Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak pernah dia bayangkan, tidak pernah dia sangka-sangka dari mana datangnya, tapi Allah datangkan kepadanya itu. Itu karena apa? Karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala.